Makhluk tak kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mang U dalam podcast Wong Kita Bercerita. Alhamdulillah saat ini Mang U bersama sosok yang luar biasa. Sesuai dengan tema bangun masjid modal dikit pacak jadi mewah. Kita tanyakan dengan Kando kita nih. Assalamualaikum Kando. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh ya wabarakatuh. Allah, seneng nian ini pacak ngobrol-ngobrol dengan Kando gitu nih. Selaku ketua masjid Kando, yang informasinya duit dak gati tapi masjid ini mewah nian Kando. Mungkin kenalkan dulu siapa kira-kira, manggilnya siapa, terus lagi masjid mana. Mungkin silakan Kando. Ya, Mangku, kita ragap juga ketemu Mangku ini, luar biasa. Di malam hari ini ketemu Mangku yang tidak asing lagi bagi kita di Juru Palembang ini. Terima kasih Mangku. Tak ngira ni diwawancarai, diminta pendapat tentang mana caranya membangun masjid modal dikit tapi anggun. Iya. Ini ceritanya sebetulnya masjid ini lah pernah diperbarui. Iya, iya. Direhab atau Direhab ya. Tapi agak salah tempo hari dikit. Keliru. Dan pokoknya tinggal duit di kas 13 juta. 13 juta. 13 juta. Lanjut masjid ini kalau kita teruskan rasanya kurang pantas. Akhirnya kita ngambil kesimpulan, berunding, berembuk, kira-kira masjid ini nak diapa? Akhirnya sepakat, ada kawan nolong. Karena beberapa kali ini kita minta kawan-kawan datang ke kita, tolong buatkan gambar. Nah, Gambar, tapi caknya lama berfikir kawan tu. gambarnya saja kayak yang dibuat. Belum. Oh, gambarnya yang belum dibuat. Belum. Caknya dari gayanya dia tu nak minta Oh, pulus kata. pulus dulu, kira-kira. Selawacita. Iya. Iya. Baru galak begak, ya dah. Ya, baru belum tahu apa anggaran. Ada kawan kita sebetulnya dia termasuk wong dermawan, Pak Dr. Ajis Ibn Ajis, Nah, dosen Tengiri nanti, doktor, gerot doktor tu. dosen aku juga dulu. Dosen kau juga? Iya, no. Oh, bangsa. Hebat juga. Katanya Pak Najib, aku kebenaran Pak Najib ya, sebagai takmir Masjid Baitur Rahman, banyak air. Gerot. Kalau itu gato-gato ngegot galo. Kita beda kata Egg. Siapa ngomong nak kata egg? oh iya, Ada eggnya mana? Baitur Rahman. Baitur Rahman. Nah, ada eggnya juga. Jadi kaget dengar dia, Pak Najib, kita bangun masjid ini. Mana kenanya? Kena kita, Pak Jis, masjid ini yang tertinggi. Oh. Tertinggi di kawasan ini dan terindah. Nah. Tertinggi ngapa nak tertinggi katanya? Karena kita rumah Allah ini harus mencuri rumah-rumah yang lain. Yang ada di sekitar. Ya, indah supaya nanti jemaah terkesan
Wah, alangkah cindonya masjid ini. Iya memang nian. Jadi Heeh. dia nyodo ke angko 9 miliar. Iya. Duit kali ini. Iya. Macam mana 9 miliar? Kalau kira-kira konsultan 3 sampai 5%, minimal kita harus ada duit 270 juta. Nah, tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 1999. 99. Iya. Harus ada 9M. Harus ada, ya modalnya bukan, walaupun sudah konsultasi dengan wong-wong hebat di sini, katanya Pak Najib kalau tidak katik 5 miliar modal awal, tidak usah. Oh, kegok kagak. Ketok. Iya, ketok. Aku jelaskan dengan yang menunjukkan sagan itu. Kita ini ketokku tuh pernah buat rumah, duit tidak katik. Tapi alhamdulillah, walaupun duit tidak katik di perjalanan, terbangun juga. Iya. Kadang terbangunnya di luar kendak kita. Itu rezeki budak itu tuh. Beda kalau rezeki budak tuh. Apalagi ini rumah Allah. Iya. Rumah Allah ini Allah. Rezeki umat. Ya, yang penting kita itu dasarnya ikhlas. Ya. Ya, bahasanya tuh jujur ini. Jangan ada kepentingan untuk kita. Jona. Bukan jojo kacang hijau. Bukan. Bobo gitu ya. Bobo. Oh, bobo. Nah, terus Ya ngapa lagi berdekat pulau ini? terbuka. Aku Iya. besar di 8 dulu, Cik. Oh. Jadi udah biasa berdekat. Ah. Jadi itu. Jadi kata Pak Ajis ini gratis. Wih, kalau gratis, Pak yuk. Lah, Enggak bayar, ngerti gratis tuh. yang 5 apa 9M tadi? Ya 5 sebenarnya tekad, ya Allah, kita rapat berembuk, bismillah. Oh. Bismillah, kita mulai. Kata kawan-kawan Pak Najib, kita tak usah katanya nak minta proposal. Nah. Ay, duit tak katik, Iya. proposal tak boleh. Lah. Kita hago diri. Ah. Dah dalam perjalanan kira-kira berapa lama, itu kalau tidak salah di bulan Juni. Terus kita buka ini tetap artinya ada juga yang nyumbang. Akhirnya terkumpul lah di bulan November itu duit 60 juta. Oh. Kata kawan Pak Najib, Jauh masih 60 juta ke 5M. kita ini Pak Najib, kita mancang tiang dulu. Mancang tiang. Begitu mancang tiang, ada kawan ngomong 100 juta dari aku. No. Rezeki umat tadi. Rezeki umat. Iya. Apa yuk? Kata Pak Ajis, kita mulai 1 Januari tahun 1999. Nah, Luar biasa. negak tiang. Dari itu tiang sudah Tiang mulai sudah. membangun. Akhirnya Akhirnya membangun, beli besi. Ada kawan nambah, Pak Najib siap. Sehingga kira-kira modal itu awal itu 300 juta jadinya. Kalau 300 juta kurasa 30 kok tiangnya tuh. Iya. Itu awalnya. Alhamdulillah. Jadi mangku perjalanan ketemu bulan Mei. Karena masjid ini pertama baru mongkar dulu. Oh, awalnya Lalu bangunan yang tadi salah bestek. Yang salah tadi. Salah konstruksinya. Konstruksi. Jadi begitu dirubah, ya terpaksa buang babak belur ini. Mau blur, jadi buang sambil sholat. Iya. Jadi alhamdulillah di bulan puasa banyak uang berjekat, berimpak. Jadi waktu saat dibangun kondisinya masih berantakan aja itu. Terus berantakan. Tapi masih banyak jemaah kesini. Masih berjalan. Alhamdulillah. Masih banyak, alhamdulillah masih berjalan. Jadi terus sampai bulan puasa terkumpullah duit
kira-kira perjalanan hampir 700 juta lah. Duit itulah. Tahun 1950, alhamdulillah yang sholat tegus. Kenapa tegus? Kita punya strateginya undang kiai-kiai besar. Oh itu pulo. Nah ini perlu dicontoh ini. Siapa baik nak masang masjid, siapa ketua masjid, yang nak bangun masjid, undanglah dulu kiai besar ke masjidnya. Terus ini menarik ini. Jadi tiap malam kami itu taklim. Jadi kawan-kawan alumni. Kiai besar kalau Ya artinya yang tamatan Al-Azhar, tamatan Mesir, kiai-kiai yang dari UIN juga, dari ini kita undang. Taklim tuh hampir setiap maghrib. Kiai besar tuh bukan yang kiai Palembang gitu nih yang besar badannya tuh. Kan, jadi artinya kiai terkemuka lah. Iya. Terkemuka di Jadi, Palembang ini dan juga terkenal. ada juga dari pusat, dari nasional. Jadi kita mengundang Ustadz Usma, penuh datang. Jadi masjid kita itu dikenal. Dan kita mulai mengadakan makan sarapan pagi. Kita tingkatkan. Makan hari Jumat nasi berkah kita mulai. Jadi dengan kedatangan tadi tetap kita berzakat atau memberikan sedekah, hari Jumat tetap bersedekah segala macam. Dan kita mengumumkan satu wong. Nah, di tengah kita membangun ada satu jemaah yang di sini kita unggulkan yang imam. Mana ketua? Masjid belum sudah, ngomongkan uang pula. Ngundang makan, ngundang ini. Jadi pertentangan. Dari mana duitnya? Mana duitnya? Iya, ngapu poya-poya ini katanya. Ya, tapi itu bukan duit masjid. Jadi dari kawan-kawan berkumpul. Ada berapa 4-5 wong berkumpul. Nah ini ada beli TV, beli apa-apa. Pokoknya biaya operasional sampai hampir 3 tahun itu tidak pernah menggunakan duit masjid. Pribadi kalau. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi itu cikal bakalnya. Nah, dan sekarang luar biasa. Kalau belum pernah sholat di Masjid Baitur Rahman, Bang Raya, coba dulu. AC, taruhlah masjid sekarang memang sudah dipasang AC, tapi ini luar biasa. Sebentar lagi masjid ini nak dipasang lift juga. Dan luar biasa lagi, salah satu masjid di kota Palembang mungkin prototipe yang mempunyai studio multimedia audio visual, bisa siaran langsung. Kebetulan Bang langsung ini di studio. Mataku Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Itu dia. Jadi Mangku lanjut cerita ya. Masjid ini kalau Covid membawa bencana, masjid ini Covid membawa berkah. Ngapa itu? Dua berkah sebetulnya di Covid. Pertama, Covid itu di bulan Maret kan? Tahun 2020. 2 tahun yang lalu. Iya. Kita bangun 1 Januari tahun 99. Perjalanan baru nak bangun Covid. Nah, terus masjid lain tutup. Masjid kita tetap buka. Ngapa itu? Ya terbuka. Karena belum ada dindingnya kan? Bukan, kita artinya melaksanakan sholat jamaah lanjut, sholat tarawih lanjut, sholat Jumat lanjut, sholat Idul Fitri lanjut, sholat kurban lanjut, Idul Adha lanjut. Sehingga dari di bulan puasa, terutama hari Jumat banyak jemaah datang sengaja nak sini kan karena ada asesmen tempat lain. Wah, kami pengurus pendapat pertentang. Iya. Ada yang ngatakan berani. Karena kalau kita tutup, itulah terbengkalai. Benar. Jadi kalau ditutup,
siapa nak melanjutkan masjid ini? Dana. Dananya lah setengah hampir jadi ini kan? Ya, ketinggian bergoyor. Dana kita tuh Hmm. tiap hari Sabtu kami tuh mikir terus. Hmm. Ada tak yang nyumbang? Alhamdulillah. Kadang tiap hari Sabtu ini bantu 20 juta. Tiap hari Sabtu ada yang bantu 15 juta. Alhamdulillah. Jadi, tapi kita berpikir. Ah. Berpikir. Lah. Jadi dengan itu celengan yang selama ini gato-gato 3 juta meningkat jadi 8 sampai 10 juta setiap Jumat. Jadi waktu itu ongkos biaya itu masih bunga, masih tenaga kerja masih dikit. Nah. Jadi sekitar 8 juta. Nah. Karena kita guyur kan. Nah itu jadi Covid itu membawa berkah. Berjalan terus alhamdulillah di bulan puasa kami menghadapi sampai 3 puasa. Akhirnya di tahun 2000 setahun yang lalu 2021. 2021 itu terkumpul 4,8 miliar terbangun ya. Wow. Terbangun Alhamdulillah. 4,8 miliar. Kami mengalami kesulitan dana juga. Karena perlu dana itu yang membutuhkan duit segar. Iya, iya. Kalau selama ini kan pajak kasbon, barang-barang di toko. Kalau ini nak bangun tuh harus duit cash, Tunai. tunai. Iya, uang lah. Pedagang tadi lah dak katik yang belanja mungkin Iya. duit stoknya ini lah dak katik lagi Dak pula katik kalau. lagi. Alhamdulillah ini berkah Covid yang kedua. Berkah Covid yang kedua. Kalau yang pertama tadi hari Jumat banyak jemaah datang ke sini. Ya. Yang kedua ini kira-kira Ustadz Dery. Ya. Ustadz Dery Sulaiman ini dari Jakarta karena dia orang awak Ya. mendapat undangan untuk sholat Idul Adha waktu itu. Inilah. Kalau tidak salah di bulan Juli. Idul Adha dia itu sampai di Palembang dapat telepon dari pengurus Idul Adha, pengurus di Padang. Ustadz lagi PPKM. Nggak boleh masuk dan tidak boleh untuk sholat Idul Adha. Apalagi ceramah. Apalagi ceramah. Ah. Akhirnya Ustadz Degi pikir-pikir daripada balik ke Palembang lebih baik dia tinggal balik ke Jakarta lebih baik Tinggal di Palembang deh. Sama juga nak ke Jakarta juga susah. Susah. Naik pesawat juga susah. Dia tak galak di vaksin. Ah. Gitu kan ada surat ini. Ayo tinggal sini. Artinya selama berapa sebulan hampir Degi itu dia diundang datang ke masjid-masjid. Kami juga ada kawan ini ngajak datang ke Masjid Baitur Rahman. Oh. Kami cerita ini, dia cerita bahwa kata kami masjid ni Ustaz Degi kami akan bangun indah bertingkat. Dia fikir apa dia nak masjid ni nak indah Iya. di pinggir pantai bukan, Ah. di tengah di puncak gunung bukan, Terus nak bertingkat nak pula tu. tingkat pula. Ah. Apa yang indah? Dia fikir apalah orang ini kira-kira kan maksudnya apa ya. Tapi kami cerita bahwa kami ini walaupun apa namanya kere lah, Ah. tapi tak galak kami apa jual proposal Ah. tapi anggap itu hina. Nah, Yang proposal tahu-tahu meleset. Iya. ditoleh Kita gila nih wong. tinggilan wong Iya. masuk ke security ada bapak tadi Ya. kira-kira kan Iya. nggak tahu nggak map Ayolah nih. Begitu enggak emam yolah. yolah Mesti katanya. iya Iya. badan berkeringat Banyaklah melesetnya, banyaklah melesetnya banyaklah nguap pula kadang banyak tuh. uap banyaklah janji Heeh. itu jadi mangku. Jadi sekitanya kami ajak dia Sanjo Nah, ke
rumah akbar, rumah Quran. Ya. Rumah Quran. Dia lihat, wah, katanya ditanya dengan Ustadz Opat. Ya. Berapa lama kau nih Buat ini. 8 tahun. Al-Quran Al-Quran. Akbar itu yang besar. Siapa ni? Aku dewek katanya. Nah. Artinya kan ini 8 tahun. Suka dukanya tuh 8 tahun katanya. Nah, kagum dia. Balik dari situ, apa namanya, lagi berdiskusi, Dapat ide mungkin. bukan ide. Tapi sebelum dapat ide itu dia heran. Ah. Kami sanjung ke hotel dia, Ustadz Degi, Ah. tolong apa namanya, endorse. Oh. Endorse kami ini. Endorse Masjid Baitur Rahman. Ada apa namanya, nomor rekening lah. Ah. Ada nomor rekening. Heran. Wong ni fikir hatinya, dah kasih duit tu pun. Kira-kira kan? Lah, kalau macam itu katanya, aku dari rumah akbar itu, Pak Najib, mak mana kalau masjid ini kita bangun galeri Al-Quran, lukisan kaligrafi. 600 Itu tahun berapa? setahun yang lalu, Masih tahun 2021. Juli 2021, Ya, 27 Juli. Ah. 604 halaman. Nah. Kita minta satu halaman 10 juta infak. Ya. 604 kali 10, 6 miliar. Kekurangannya 6 miliar. Wih, 10 juta. Aku dalam hati aku, apa galak? Wong-wong nyumbang 10 juta. Ya. Kalau ukuran Palembang, berkacek. Iya. Tapi kita yakin karena dia Aku yakin banyak ini kan. artis ya, Ah. dan pengalaman apa namanya dengan masjid, dengan Al-Quran, payung kita. Nah, tapi ada satu cerita yang menarik. Kami memang pernah berdiskusi dengan kawan-kawan. Masjid ini sebelumnya itu ada mangku, apa namanya, kubahnya itu kaligrafinya paling bagus. Masjid ini kecil tapi kubahnya paling bagus. Nah. Itu kami bongkar. Kenapa? Ya kena nak bangun, Oh. nak dibongkar, nak dibangun baru. Desain anyar tadi. Iya, ada yang lama itu, Iya. yang permulaan sekali. Nah. Tapi waktu dia di renov yang kedua, itu tidak diganggu. Tidak boleh kata orang diganggu. Nah. Jadi pertentangan, kubah tu. Sehingga kalau wong-wong jemaah datang ke sini, dia lihat, oh alangkah indahnya lukisan. Aku merasa ada hutang. Nah. Ya Allah, kapan kita membalas hutang ini? Jadi aku cerita dengan kawan, Kalau kita rubah harus lebih indah lagi harus dari lebih ini. indah lagi. Kami cerita siapa, ada kawan aku Dr. Fahmi lah, cerita malam-malam. Dia buka kasih tahu Ustadz Degi. Ustadz Degi. Itu sebelum Idul Adha. Ustadz Degi katanya ini, wah bagus. Pikir hati aku, Ustadz Degi itu pacak buat kaligrafi yang ngukir di sini. Tapi keahliannya itu kan di bidang kanvas. Oke, kalau gitu, kalau kita ini kami utarakan dengan Ustadz Degi, kami memang dia datang ada niat mengundang, tapi setelah dijelasin dia bukan pelukis Kaligrafi. di dinding, Oh, dia bukan di pakai di kanvas. dinding. Nah kami itu dia kaget. Begitu ada kawan setelah datang, ada kawan pakai baju DSAS. Kok kamu pakai baju DSAS katanya? Inilah seragam kami waktu kami Idul Kurban. Karena kami sudah waktu itu menginginkan Ustadz Deri datang ke sini. Sampai tahajud juga. Wah, jadi itu. Akhirnya dibukalah apa namanya melalui sosmed Instagram. Hari pertama itu mangku dari seluruh Indonesia relasi itu masuk 47 juta. Terus ada yang berapa hari, ada yang 100 juta, ada yang 30 juta,
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah ceritanya tuh. Caknya memang panjang nih, berliku-liku, tapi rahasia Tuhan. Rahasia Allah. Iya, rahasia Allah yang bisa menjadikan masjid ini menjadi masjid mewah Iya. dengan tanpa modal besar, alias memang kosong nian kan? Kosong nian. Kosong nian, bukan dak katik modal nian. Nggak ganti kas masjid. Kas masjid kosong nian, alhamdulillah. Dan kalau berkunjung ke sini, sholat di sini mungkin bisa nyingok suasana masjid ini yang mulai berangsur-angsur. Ini lantai 2-3-nya hampir selesai kan ya? Oh, kalau strukturnya selesai. Nanti ya mungkin Finishing lagi ya? finishing lantai 2, lantai utama kita akan buat itu itu mangku. Itu ala Madinah. Oh, jadi Suasana. kalau sembahyang di lantai 2, raso sembahyang di Madinah situ? Madinah ya. Oh. Baik apa namanya ini semoga Allah mengabulkan ya. Amin, amin. Kita kan pelafonnya pelafon Madinah. 1 meter plafon itu paling kecil 850.000. 850.000. Sepetak tuh, Pak. Sepetak Pak ini kira-kira 1.200 meter. Jadi sampai 1 M, Mas. Untuk plafon. Plafon. Kuba alhamdulillah kita sudah terbangun. Kuba ini hampir 1 M juga. Kuba. Jadi kalau intinya kan 850 juta, tapi ada yang gerabat-gerabatnya. Nah, ini kita punya strategi. Bukan strategi, cita-cita sebetulnya, mimpi. Kulo ini pernah dulu setiap masuk masjid, ke masjid, bau lah WC-nya. Bajunya dah ketuh. Sudah tuh sound systemnya tak bagus. Ya. Yang ketiga panas. Yang keempat imamnya ganti-ganti kadang bacanya maaf ada yang tak jelas. Kalau tadi Mang U coba ke ngambil wudhu di sini, Ya. cak masuk ke toilet hotel. Ya. Masuk juga berdenyes, Dingin. sejuk, rasa nak tidur, Pak. Iya. Laju-laju ujung-ujungnya. Iya. Imamnya Iya, imamnya juga habis 4 orang. habis. Jadi alhamdulillah Mang U sudah coba sholat di sini dan sangat berkesan. Sound systemnya. Sound systemnya juga Wah. sound quality. Jadi tidak peka, tidak nganggu. Ya. Dia suaranya kalau menurut Mang U ya memang medium bass treble-treble-nya dapat. Jadi bukan nyempreng cak biasanya Bukan, ya. itu. Nah, di sinilah kelebihannya juga di Masjid Baitur Rahman, sound systemnya memang kualitasnya sound quality sudah didesainian mungkin. Iya. Ini Kando kita ini memang paham di bidang itu. Iya. Jadi Kando mengancip ini cita-citanya pengen buat masjid yang memang beda dengan desain masjid-masjid yang lain. Ya. Kabarnya nak pasang lipu loh. Insya Allah. Di lantai 4 Heeh. galeri Al-Quran Heeh. dipajang nanti. Pakai lip naik pojok. Insya Allah. Aju sama cak di hotel nih kan masuk masjid Insya ini. Allah. Heeh. Dan ada lantai 4,5. Lantai ngapa 4,5 pula tuh? Ya karena terbuka. Oh. Open. Oh, jadi di lantai 4,5 kalau pengen sholat nuansa kalau kita cak sembahyang di lapangan cak itu ya. Bukan itu, Cek. Cuman, Kafe, cuman. kafe. Oh, kafe. Sambil ngopi. Sambil ngopi sholat di sini pula. Enggak mau apa? Nengok apa Palembang. pas wong mani piu. Piu. Oh, jadi Piu Kota Palembang kalau sholat di sini pacak naik ke lantai 4 nyingok igalo. Oh, iya. Selfie juga di masjid ini. Selfie. Iya Allah, kekinian ya. Ini masjid kekinian ini namanya tuh. Jangan lupa kakek, di lantai 4,5. Iya, di lantai 4 Al-Quran kita pajang. Oh. Nah, tadi itu Kando baru ngomong lantai 2. Ya. Ala Madinah. Lantai 3-nya? Lantai 3 itu nanti kita buat rumah tahfiz sama dengan pusat kreatif center. Nah,
kita ngajak masjid ini, ngajak ke jemaah di sini, cek kalau yang mana visi dari Ustadz Dery itu karena dia itu dari orang Pang ya, dia ingin bawa ke masjid ini anak-anak jalanan, orang-orang yang tidak dikenal tidak kenal dengan masjid, katakanlah yang mabuk, yang ini, dia ingin ditatar di sini Ya. untuk supaya mereka itu kenal dengan Islam sering ke masjid. Jadi bukan yang ya bukan artinya yang kebanyakan sudah biasa ya. Sehingga katakanlah tanda petik yang Jadi dianggap memang nak ngerubah 360 derajat nian. yang kata wong Dulunya dia nih preman kata wong, perang. preman, bengel, Bengel, iya. Sekarang jadi alim. Jadi alim. Nah, Itu karena kita tempatnya di lantai 3. lantai 3. Loh. Jadi namanya Pusat Kreatif Center. Mm-mm. Kaget ada diajari melukis, Oh, jadi diajari selain nyanyi, akhlak, Iya. dinjuk juga keterampilan. keterampilan. Dia nih hobinya karaoke. Kalau dulu galak ke diskotik segala macam, di sini ada juga. Ada juga. Tempatnya diajari nyanyi, Iya. diajari berkesenian intinya. Berkesenian, Oh, oh. ada kreativitas. Komplit nih yang ini luar Ini biasa. ini namanya cita-cita. Oh, oh. Karena dari mimpi. Oh, oh. Karena mimpi dari kecil dulu kalau nyeng ke masjid, ya Allah kapan lah aku ini jadi orang yang bisa memberikan masjid yang indah dari kecil. Nah, pikir tidak pernah jadi pejabat. Artinya Iya. punya jadi pejabat misalnya Ah, jadi kepala daerah Ah. atau jadi pengusaha yang rezekinya beda. beda. Rezekinya. Bukan jadi pengusaha yang banyak duit, Ah. banyak selawat cita. Itu. Tapi- Rasanya tidak masuk akal. Tapi rezeki itu sekarang lah dapat galau caknya karena Insya Allah. dengan keluasan hati, dengan bisa berguna untuk orang banyak, ngalahkan rezeki yang itu galau kurasa. Taruhlah kamu mandang itu. Lah. Jadi Ah, kata kawan, ah, ah. boy, masjid ini kata kawan kalau menurut aturan yang sebenarnya Mm, dengan biaya tetek bengek itu nilainya 25 miliar. bisa. Mm, Nah, di sini cuman nanti kalau selesai galeri itu paling 11 miliar. Nah, Juga cukup, tapi nilainya 25 miliar. ya. Kawan tak percaya, besi itu pakai besi besar kalau. Ada Besi ngawan kulir, lo. Apa kan pakai besi 16 padahal cukup besi 10. Dia tak tahu kalau kita nak 4,5 tadi. Walaupun pas Walaupun pas iya. Nah, sekarang lantai 3 tempat rehab. Lantai 4. Lantai 4 tuh galeri tadi. Oh, galeri. Jadi dan naik lift lihat galeri Al-Quran Galeri di situ. dipajang di situ. Seluruh kebudayaan ataupun lukisan kaligrafi yang sifatnya religi. Yang ini yang 604 halaman itu. 600. Oh, jadi kaget 604 halaman di pool kalau di situ. Di pool ya. Di pucuk 4,5 tempat minum kopi. Rapi. Alangkah lemaknya nih masjid cak ini nih. Kekinian-nian. Kalau di lantai bawah ini untuk ballroom, Ya. kalau nak ada yang nak ngawinkan, Ya. kalau mangku nak ngawinkan, nak Ya. nambah lagi misalnya. Tidak. Nambah menantu. Kalau nak ngawin kan entah nak mantu, tapi kalau nak nambah lagi tuh Nambah menantu. mungkin nambah rezekinya, Pak. Jadi mangku kuncinya. Ah. Kita bermimpi, Mm. bermimpi, dan di dalam perjalanan kagaknya Kaki. kita ini selalu ditugaskan mission impossible. Ya. Yang gawe-gawe yang tak katik duit tapi besar Nah, ini selalu diserahkan kita. Alhamdulillah selesai. selesai. Saya kulo itu 2 tahun, 10 tahun Mm. melok Pak Alex Nah. sebagai staf khusus beliau. Ya. Lah katakanlah lah tak percaya barangkali. Mm. Selama melok Pak Alex itu dengan dukungan dari berbagai pihak,
itu keluar negeri hampir di 25 negara. Nah, lah sudah kalau Lah sudah dimasuki. 5 benua, 5 samudera. Ah. Dari ide, Ya. Kita- Itulah rezekinya tadi pula. Kan? iya, Ah, dari ide. ah. Menjual ide melalui medsos, itu kita jual, ditangkap oleh kawan. Ah. Padahal ide itu menurut aturan tak kati. Ya. Kata Pak Alek, kalau tak kati aturan apa tak baca berbuat? Ya. Justru berbuat. Jadi proyek internasional, pertemuan internasional itu banyak di Palembang, di bidang lingkungan lah, Benar. di bidang lingkungan. Ah. Sebelumnya saya menggarap merintis Gandus. Nah. Gandus itu dari daerah tertinggal. Hmm. Saya yang katakanlah mempunyai konsep. Nah, sekarang Sekarang buka terbuka. galau-galau pramuka di situ Ayolah kalau dengan, di situ. dengan Wong Gandus. Hmm. Kalau Pak Najib kenal yang generasi-generasi yang. Nah. Nah sekarang kita sedang menggagas Mm-mm. dengan kawan-kawan Mm-mm. untuk pemekaran Palembang Ulu. Nah. Ya, kita melontarkan ide itu Mm-mm. bersama kawan-kawan kita ajak. Jauh. Insya Allah Palembang Ulu bakal mekar menjadi kota atau kabupaten. Luar biasa nian ini Kando gitu nih. Iya, dari idenya memang membangun masjid ini ya kata wong tuh agak ide nyeleneh ini. Nyeleneh, betul. Iya, out of the box. Out of the box. Iya, tetapi masjid yang ada kafe mungkin siko-siko inilah. Nantinya. Iya. Ya. Di Palembang atau di Sumatera Selatan. Tapi kalau masjid yang jualan pempek pot-pot, kata totot banyak Ya. di pinggir-pinggir itu. Ini kafe nih ya di masjid nih. Iya. Memang ada galeri di masjid ini. Ada Kafe. tempat melatih uang yang dulunya bengel. Iya. Di sini diajak untuk jadi alim. Ada podcast pula. Ada studio pulo di sini podcast dan juga seluruh kegiatan-kegiatan di sini ya sekarang sudah siap diekspos secara langsung. Katong tuh live streaming. Iya, ada egg-nya kan. Jadi Egg, got live streaming. Iya. Sago ngomongnya. Instagram pula. Iya. Masjid ini kalau nak berfoto katong Instagramable. Instagramable, ya. Tahu pokoknya berfoto di sini bagus, di sini bagus. Jadi kalau nak kawinan, Iya, iya. bukan kawinan, Pra-wedding. Iya, pra-wedding, gitu ya. Baca dipakai juga. Apalagi kalau 4,5 tadi sudah, pra-weddingnya dibocor. Iya. 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 Mm-mm. Kawinnya di lantai. Kawannya di bawah, kawinnya Di di lantai bawah. pertama, basement. Iya. Dan jangan lupa kalau ke Palembang berkunjung ke sini jangan berkunjung baik tapi dibantu untuk menyelesaikan tahapan-tahapan karena masjid ini rumah Allah, tempat kita bersama-sama. Terakhir, Ya, mm-mm. tentunya kami mengucapkan terima kasih Ah, kepada seluruh pihak yang berkorban, mm-mm. baik fisik, tenaga, waktu, perasaan, dan juga yang telah menyumbangkan uang maupun material. Semoga apa yang didonasikan, diinfakkan ke masjid ini membawa keberkahan dan menjadi amal jariah, dan orang-orang yang menjadi pengurus yang ada komitmen baik dan berdonasi ke masjid ini, semoga Allah kelak menempatkan di surganya. Amin ya Amin. robbal alamin. Terima kasih. Tapi jangan lupa Ah. rekening. Wah, ya jangan lupa kalau nak donasi ataupun nyumbang berapa nomor rekening ada barcode-nya pula. Ada. Nah, jadi ada barcode-nya itu Rekeningnya. nomor rekeningnya berapa? Rekening Masjid Baitur Rahman Bank Raya, Nah, Bank Syariah Indonesia, 77 4-nya 6 kali 91 atau 77 2-nya 6 kali 98 lemah. lemak Ingat. ngingat. Jago tanggal mainnya. Salah. Catat nomor rekeningnya, donasi ke situ jangan lupa.
Ya, alhamdulillah. Itu kan deh. Iya. Iya. Terima kasih masih tetap bersama Mang U di Wong Kito Jalan-Jalan. Wong Kito bercerita kali ini kita lanjut lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kasih kan dok? Syukur minum dulu ya. Iya, minum dulu. Ini nah, kenang-kenangan kami ini mesti. Iya, kenang-kenangan. Nama baik itu kehaman. Woi. Ah, Ah, ini ada barcode DSAS ini apa dia kan dok? dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Oh iya. DSAS dunia sementara, Akhirat selama-lamanya. akhirat selama-lamanya. Itu adalah tejing dari Sulaiman. Mm, 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 Kalau mm. tejing kita, Ya. aku mataku. Aku Allah mataku. kuasa,